Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat nikmatnya sudah dapat berkumpul dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Selawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita menjadi dan diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Ananda semua apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, walaupun di tengah cuaca yang rintik-rintik hujan ini, semoga kita diberi kesehatan dan kesempatan atas berkatnya. Sebelumnya di sini Ananda sudah pada kenalan belum? Belum, Pak. Belum ya. Sebelum kita perkenalan, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Iya, Pak. Dari Ananda, siapa yang ingin membawa doa? Saya nih, Pak. Ya, coba dipersilakan kepada Ananda. Semoga dengan doa tersebut kegiatan kita dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Alvin Syahrin, bisa dipanggil Pak Alvin. Semuanya udah pada kenal Bapak belum? Jadi sekarang nama Bapak Pak Alvin ya. Sekarang giliran Ananda untuk memperkenalkan diri. Tetapi sambil kita perkenalan diri, kita memainkan game ya. Gamenya itu game rantai nama. Game rantai nama itu dimana Ananda semua menyebutkan nama pribadi masing-masing serta hobinya. Terus kemudian dilanjutkan ke teman sebelahnya dan teman sebelahnya itu mengulangi nama teman di sampingnya sebelumnya. Bisa kita coba? Ya, dipersilakan kepada Ananda. Baik, perkenalkan, nama saya Risan. Hobinya bermain game. Nama saya Diki, hobinya bermain. Salah. Oh iya, sebelumnya kita punishment aja ya. Kalau ada hukumannya, siapa yang salah bisa berpantun. Setuju semuanya? Setuju. Ya, tadi percobaan ya. Sekarang sudah siap semua? Siap ya. Dimulai dari Ananda yang sebelah kanan. Nama saya Pipi, hobi saya bernyanyi. Nama Ori, Pipi, hobi bernyanyi. Nama saya Salis, hobi berlari. Nama itu Fikri, hobinya bernyanyi. Nama ini Salis, hobinya berlari. Nama saya Hasbi, hobinya bermain bola. Nama Ron itu Fikri, hobinya bernyanyi. Ron ini Salis, hobinya berlari. Ron ini Hasbi, hobinya bermain bola. Nama saya Adit, hobinya main game. Nama Abang ini Fikri, hobinya berlari. Jadi hobi apa? Bernyanyi. Bernyanyi. Pada Ananda, persilakan menyiapkan pantun untuk kita semua. Pantunnya bebas nih Pak. Iya, bebas saja Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kuntilanak naik sepeda. Cakep. Naik sepeda sambil kayu. Cakep. Siapa yang tak jawab salam saya, Cakep. jangan harap saya ucapkan ada view. Terima kasih kepada Ananda. Coba ulangi lagi Ananda. Nama saya Diki. Dari Ananda. Ya. Nama abang ini Fikri Alwan. Jadi hobinya bernyanyi. Yang ini Kanis, hobinya berlari. Ini Hasbi, hobinya bermain bola. Ini tadi Habib, hobinya bermain game. Nama saya Di Armanda, hobinya jalan-jalan. Berjalan. Abang Diki. Jadi dari abang tadi namanya Fikri, hobinya bernyanyi. Kalau abang ini namanya Salis, hobinya berlari. Kalau yang di sekeliling sana namanya Bang Hasbi, hobinya bermain bola. Kalau yang ini namanya Abid, hobinya bermain game. Dan samping saya itu Diki Armanda, hobinya jalan-jalan. Dan saya sendiri Risan, hobinya bermain game. Ya, terima kasih kepada Ananda semua. Di sini kita sudah saling mengenal ya. Yang tadi pertama Ananda Fikri, Ananda Salis, Ananda Hasbi, Ananda Abid, Ananda Diki, dan Ananda Risan. Semoga dengan kita saling mengenal ini kita semakin dekat nantinya. Amin. Di sini Ananda sebelumnya sudah tahu nggak kita mau ngapain di sini? Belum. Di sini kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Pernah dengar bimbingan kelompok? Belum. Belum. Jadi Bapak jelaskan ya bimbingan kelompok itu apa? Bimbingan kelompok itu adalah kegiatan sekumpulan orang di mana mereka memanfaatkan dinamika kelompok untuk saling berinteraksi, mengemukakan pendapat, dan saling bertukar pikiran. Adapun tujuan bimbingan kelompok ini ialah yang pertama menjalin silaturahmi, mendekatkan para Ananda semua semakin dekat dan akrab. Dan selanjutnya tujuan dari bimbingan kelompok ini supaya kita mendapatkan informasi yang lebih tentang apa yang mau kita bahas nanti. Adapun fungsi dari bimbingan kelompok ini ada dua. Yang pertama itu fungsi pemahaman, di mana Ananda Nadia semua akan diberi pemahaman tentang apa yang akan kita bahas nanti. Di mana Ananda di situ mendapat pemahaman yang lebih dari teman-teman sekalian. Yang kedua, fungsi pengembangan, di mana Ananda di sini dikembangkan melalui skill komunikasinya, skill keterampilan berbicara, serta berani mengumumkan pendapat, serta menyampaikan apa-apa yang ingin disampaikan. Adapun yang tak kalah penting ada asasnya. Apa itu asas? Asas itu dasar. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini adalah di mana apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita sampaikan di sini, kita bicarakan, tidak boleh bocor atau ketahuan oleh orang lain. Jadi setelah selesai kegiatan bimbingan kelompok ini, Anda semua harus tutup mulut, tidak boleh berbicara kepada orang-orang lain, semua agar informasinya tidak bocor keluar. Yang kedua, asas kedinamisan. Asas kedinamisan ini apa? Asas ini yaitu memanfaatkan dinamika kelompok, di mana Anda semua saling bertukar pikiran, melemparkan argumen, serta menyampaikan saran dan pendapatnya. Yang ketiga, asas kekinian. Asas kekinian itu apa? Asas kekinian itu di dalam bimbingan kelompok ini kita membahas hal-hal yang terbaru, terupdate, yang sama-sama kita rasakan, dan ini perlu untuk dibahas di dalam bimbingan kelompok ini. Yang keempat, asas keterbukaan. Di sini Ananda saling terbuka, saling menyampaikan pendapat, jangan malu-malu dan jangan ragu, karena di sini kita berkumpul untuk membahas suatu topik yang akan kita tentukan nantinya. Yang kelima, asas kesukarelaan. Nah, ini asas yang paling penting. Di sini Ananda semua sukarela kan mengikuti bimbingan kelompok ini? Iya, Pak. Serius sukarela, Pak Ananda Fikri? Insya Allah rela, Pak. Ananda Abid? Iya, Pak. Sukarela ya, tidak ada paksaan oleh siapapun. Tidak, Pak. Ya, terima kasih karena Ananda sudah sukarela mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Adapun di dalam bimbingan kelompok ini memiliki dua topik. Yang pertama, topik tugas dan topik bebas. Yang pertama, topik tugas itu ialah topik yang ditentukan oleh saya sendiri.
Ananda semua tinggal mengikuti apa yang akan kita bahas melalui pernyataan saya. Yang kedua, topik bebas. Topik bebas ini apa? Topik bebas ini Ananda semua yang kita berdiskusi mau membahas tentang apa, dan terpilihlah misalnya topiknya pergaulan remaja, maka kita akan membahas pergaulan remaja. Jadi di sini Ananda semua kita mau membahas apa? Topik tugas atau topik bebas? Topik tugas saja Pak, biar Bapak yang nentukan. Oh, topik tugas saja ya. Ya. Terima kasih kepada Ananda. Jadi di sini Bapak sudah menyiapkan topik tugas terkait bimbingan kelompok yang akan kita lakukan di sini. Topik tugasnya itu ialah topik tentang narkoba. Jadi kita tadi sudah menentukan topiknya, topik tugas yang bertemakan narkoba. Di sini adapun aturan dalam bimbingan kelompok ini, yang pertama, jika Ananda semua ingin mengemukakan pendapat, maka Ananda harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Jika sudah mengangkat tangan terlebih dahulu, maka ketika Bapak bilang silahkan, maka Ananda harus mengemukakan pendapatnya. Tidak boleh tidak mengangkat tangan ya. Ya Pak. Paham Ananda? Di sini kita melakukan bimbingan kelompok ini secara santai saja ya, jangan, tidak perlu tegang-tegang, tidak perlu takut-takut. Sampaikan saja apa yang ada di dalam pikiran Anda. Di sini kita sama-sama belajar dan mengembangkan keahlian kita. Pengertian Anda? Iya. Yang pertama, langsung saja kita masuk kepada tema narkoba tadi. Kira-kira dari Ananda semua ini, apa sih narkoba menurut Anda itu? Ya, kepada Ananda Fikri. Pak, kalau pembahasan narkoba ini Pak, itu jika pertanyaan ini diajukan kepada masyarakat awam atau yang belum berpendidikan tinggi itu Pak, itu pasti mereka akan menjawab narkoba itu ialah hal-hal yang memabukkan serta membuat ketagihan. Seperti biasanya mereka itu tidak tahu panjangannya, mereka hanya tahu narkoba itu seperti lem atau sabu atau ganja gitu Pak. Tapi ketika pertanyaan ini diajukan kepada orang yang telah belajar ini maupun sudah berpendidikan lumayan tinggi gitu Pak, maka dia akan menjawab narkoba ini ialah kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif berbahaya. Jadi dia akan lebih paham gitu Pak. Dia akan lebih luas cakupannya, tidak hanya yang itu tadi, tidak hanya ganja, sabu dan ini tadi, melainkan semua zat adiktif yang berbahaya yang bisa merusak tubuh, maka itu yang disebut narkoba. Jadi narkoba tadi yang disampaikan Ananda Fikri ada dua pemahaman ya. Yang pertama tadi pemahaman orang awam, mereka menganggap narkoba itu seperti ganja, sabu, lem, hanya sebatas itu kan. Tetapi ada juga pemahaman yang bahwasannya narkoba itu narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Memang secara kamus besar bahasa Indonesia artinya seperti itu. Maka mereka-mereka yang menganggap narkoba seperti itu bukan hanya sabu, ganja, dan lem tadi sebagai narkoba, dan ada obat-obatan yang lainnya. Kepada Ananda yang lain, ya kepada Ananda Krisan, dipersilahkan. Jadi kita pada bimbingan kelompok kali ini kita bahas tentang apa itu sebenarnya narkoba. Jadi ada pernah saya pribadi mengikuti pelatihan tentang narkoba, tentang penyuluhan narkoba yang ada khususnya di daerah kita inilah. Bahwasanya narkoba itu merupakan sebuah hal ataupun bisa kita bilang itu adalah penyakit yang sudah beredar di masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan baik itu secara hormon ataupun mental dari generasi remaja sekarang ini. Bisa kita lihat kan narkoba itu sudah familiar di kalangan anak-anak muda seperti kita ini kan. Ada yang sudah menggunakan sabu dan ada bahkan ada istilah jadi bandar gitu narkoba ini kan, ada bandarnya, ada yang memakainya. Jadi narkoba itu secara pemahaman kita semua adalah tidak baik. Jadi ketika kita membahas tentang narkoba ini, itu tidak terlepas dari obat-obatan terlarang tadi yang dikatakan Bapak kan. Kemudian ada psikotropika, itu sebenarnya obat-obatan medis
Tetapi ada yang disalahgunakan dalam pemakaiannya, maka terjadilah ketergantungan dan kecanduan. Jadi mungkin seperti itu saja Pak dari saya. Ya, terima kasih kepada Ananda Lisan. Ya Pak, ya dipersilakan kepada Ananda Hasbi. Benar memang Pak yang dibilang sama Bang yang tadi Pak, narkoba itu tadi kan macam lah yang di kampung saya Pak, anak-anak remaja itu kayak orang itu mandangnya itu kalau nggak narkoba nggak keren gitu. Nggak keren ya, Nggak keren katanya. Kalau udah apa nggak ngelim nggak nyabu mana paten katanya gitu. Ada pula yang bilang kayak gitu ya Nanda. Iya Pak. Kalau saya dari kayak efek dari narkoba itu lah Pak. Kalau tadi kan kayak udah narkoba itu apa kan? Kalau saya dari efeknya, dampaknya ya dari segi hormon tubuhnya tuh kayak makin kurus, kayak orang-orang yang nggak memiliki asupan gizi lah. iya Pak, kayak makan gizi itu kurus, kering gitu, kayak tengkorak hidup gitu Pak. Iya. Terus itu kalau misalnya apa kayak jadi nambah penyakitnya Pak, panjang tangan. Apa-apa pun dia gila kan ya. Jadi orang-orang yang memakai narkoba itu seperti itu. Iya Pak. Kayak temen saya kan, ada kursi di depan rumah, hilang jangan, ada biji. Dua berapa itu? Dua Pak. Jadi sampai mereka melakukan hal-hal Iya. yang lain ya. Untuk kayak menghilangkan efek tadinya itu tadi kayak udah kalau orang yang ketagihan itu kayak canduan itu kayak istilah deh Pak, sakau. Ya terima kasih kepada Ananda semua yang telah memberikan pendapatnya. Jadi tadi narkoba tadi kata abang ini memiliki dua pemahaman kan. Yang pertama orang awam itu hanya sebatas lem, sabu, dan ganja. Tapi abang ini lebih menjelaskan bahwasannya narkoba itu adalah barang-barang yang terlarang dan memiliki efek samping yang sangat merugikan. Seperti Ananda Aspi tadi, sampai-sampai di tetangganya tadi melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya gara-gara memakai narkoba tadi kan. Selanjutnya di sini apa saja sih? Bapak mau bertanya nih, apa saja dampak dari narkoba tadi? Tadi Ananda Asri sudah mengatakan bahwasannya orang yang memakai narkoba itu sampai melakukan hal-hal yang kurang sampai melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik gitu kan. Dari Ananda sekalian apakah yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ya Pak, Ya, kepada Ananda Diki. menurut saya dampak dari narkoba itu cakupannya sangat luas. Seperti yang disampaikan oleh Hasbi tadi, dampak kecanduan tadi memiliki jangka panjang, yaitu dia ingin lagi dan lagi. Apapun yang bisa dijual sama dia untuk beli narkoba itu dijual sama dia. Semua fasilitas umum pun dibiasakan. Itu tadi dari dampak kecanduan. Kalau untuk di dampak kesehatan ini, masing-masing jenis narkoba itu biasanya memiliki dampak yang berbeda. Tapi ya sama-sama merusak kesehatan juga intinya. Gitu, Pak. Jadi semua orang-orang memakai narkoba itu memiliki dampak kesehatan ya, merusak kesehatan. Ya. Ya Pak. Ya, kepada Ananda Fikri. Kalau saya Pak, membagi dampak ini jadi dua Pak. Dampak ke diri sendiri. Yang pertama itu Pak, dampak ke diri sendirinya berpengaruh pada hormon kesehatannya Pak. Jadi biasanya orang yang memakai narkoba ini, yaitu matanya merah Pak. Matanya merah, dan kalau misalnya dia apa itu namanya, dan aktivitasnya sehari-hari, dia itu lebih ke gampang emosian gitu Pak. Gampang emosian, baru pokoknya berpengaruh hormon dia Pak. Sama kesehatan dia juga, kayak yang dibilang Abang Asmi tadi, jadi kayak lebih kurus dia, baru pun nanti pun itu kayak gitu nggak lama lagi tuh Pak. Itu yang kedua Pak, dampak ke orang lain Pak. Memang dampak ke orang lain ini dia tidak berpengaruh juga Pak, ke kesehatan orang lain Pak. Maksudnya itu ya kayak tetangga Abang Asmi tadi diculik kursinya, kan berpengaruh ke kesehatannya Pak. Jadi merugikan naik hitamnya kan. Itu
Pak. Jadi dampaknya ke orang lain seperti itu Pak. Kalau di kampung saya tuh itulah hilang kereta Pak, kemudian sekarang datang orang Pak. Nah, jadi dampaknya yang kalau untuk menurut saya Pak, kalau untuk diri sendiri tidak apa-apa Pak, nggak, asalkan yang paling parah itu dampaknya ke orang lain Pak, karena bisa merugikan orang lain yang tidak bersangkut paut dengan dia pun jadi tersangkut paut Pak. Jadi dampaknya tadi yang pertama dari diri sendiri kan, diri sendiri tadi kata Ananda Fikri tidak terlalu merugikan bagi dirinya karena hanya dirinya sendiri yang merasakan akibat dari pemakaian narkoba tadi. Tapi ada juga dampak yang sangat berbahaya tadi, dampak kepada orang lain karena orang lain ini bisa jadi tersangkut paut, bisa jadi terugikan akibat ulah-ulah mereka yang memakai narkoba tadi. Benar begitu? Iya Pak. Saya Pak. Ya, kepada Ananda Risan. Baik, jadi kalau kita benar tadi dikatakan Bang Fikri, kalau untuk dampak untuk diri sendirinya aja nggak apa-apa, nggak dipermasalahkan gitu. Akan tetapi rata-rata orang yang memakai narkoba ini udah lama merusak diri dia, merusak lagi orang lain. Terlepas daripada itu, rupanya narkoba ini sifatnya itu berkelanjutan. Enggak pun untuk apa? Maksudnya jangka pendek tadi, yang dia mencuri ataupun dia naik sakau, ya kan? Tetapi dia juga bisa mempengaruhi orang lain juga. Makanya tadi ada bisa Dampak terjadi orang lain. Dan parahnya kadang-kadang ini dampak dari narkoba ini secara halus disampaikan kepada masyarakat yang nggak tahu. Misalnya entah dibuat dalam kemasan yang macam permen-permen, Produk-produk makanan yang kita kadang nggak tahu kalau itu narkoba. Tentunya ini sangat berbahaya. Kadang permainan narkoba ini dia licik ya. Pertama disuruhnya kita untuk kayak coba-coba dulu, terakhirnya kita jadi ketergantungan. Akhirnya apa dampaknya? Ya kita sendiri yang rugi gitu. Udah kita dirugikan orang lain dan kita sendiri rugi. Kadang-kadang mau dia gitu, seperti ada tetangga saya di kampung kan. Dia sebenarnya nggak pengguna narkoba, tapi ketika ada narkoba tadi dalam kemasan, jadi dalam produk, dan dia pakai, alhasil lama-kelamaan dia ini hilang akal gitu, gara-gara narkoba tadi. Tanpa kita sadari juga sangat berbahaya juga narkoba itu. Jadi begitu Pak. Ya, terima kasih kepada Ananda Risan. Saya Pak, Ya, kepada Ananda Abid. menurut saya pun Pak, betul yang saya setuju yang dibilang abang-abang ini tadi, dampak narkoba itu sangat merugikan bagi diri sekitar maupun bagi orang lain. Yang saya tahu Pak, dampak narkoba itu macam itu saja Pak, badannya kurus, matanya merah, kalau nggak pakai narkoba pun bawaannya mau pakai lagi deh Pak. Di kampung saya pun ada juga yang kayak gitu Pak, di dekat rumah, di tetangga. Pertamanya dia biasa-biasa aja Pak, bergaul sama kawannya, tiba-tiba ada ikut. Pertama nggak mau, lama-lama mau, malam-malam kita dia Pak, barang apa pun digilakan ya. Malam-malam di depan rumahnya dibegalnya orang lewat, hilang, dicepet limpul orang. Itulah Pak, tapi sekarang pun udah ketangkep juga ya Pak. Itulah Pak yang saya tahu Pak tentang narkoba ini Pak. Jadi tadi dampaknya sangat luar biasa ya Ananda semua. Mulai dari dampak dari diri sendiri. Pertama, kesehatan kita menurun, kesehatan orang-orang yang memakai narkoba itu berkurang drastis seperti tadi kata Ananda Siti, orangnya kurus, matanya merah, terus dia nggak tahu mau ngapa-ngapain. Kemudian dampak dari diri dia sendiri merusak akal, sehingga dia kenapa merusak akal? Dia berani melakukan hal-hal yang buruk untuk merugikan orang lain, ya kan? Kemudian dampak kepada orang lain juga sangat berakibatkan buruknya, bisa merugikan orang lain akibat ulah-ulah mereka yang memakai narkoba. Jadi di sini tadi kita sudah membahas tentang dampaknya kan. Di sini kita akan mencari apa saja sih faktor-faktor orang yang memakai narkoba itu. Saya Pak, Ya, kepada Ananda Salis. menurut saya orang yang pengguna narkoba itu penyebabnya banyakkan dari pertama keluarga dulu Pak, keluarga ya, karena banyak yang punya masalah nah biasanya narkoba. Yang kedua
pengen tampil beda dah, main dari luar-luar. Yang ketiga lingkungan sekitarnya Pak. Itu yang saya tahu. Jadi penyebab dari orang narkoba tadi menurut Ananda Salis, pertama dari faktor keluarga, kedua dia ingin tampil beda dari orang-orang lain ya kan, yang ketiga tadi lingkungan sosial. lingkungan sosial, karena teman-temannya atau orang-orang di sekitar lingkungan sosial dia memakai narkoba juga. Benar begitu Ananda Salis? Benar Pak. Saya Pak, Ya, kepada Ananda Rizal. jadi alasan seseorang itu menggunakan narkoba itu cukup banyak. Cukup banyak ya. Cukup banyak. Jadi kalau kita sebutkan dari banyak itu tadi, salah satunya dari faktor ekonomi juga Pak. Kadang mau kita jumpai orang-orang yang menggunakan narkoba ini ada dia memang ekonomi tingkat atas seperti artis-artis. Kita tahu kan ada juga yang memakai narkoba, kemudian ada tingkat bawah juga ekonomi. Kenapa bisa faktor ekonomi ini jadi membuat orang memakai narkoba? Yang pertama, ketika orang udah banyak duit, dia nggak tahu lagi mau nghabiskan duit kemana, makanya dia pakai narkoba. Jadi melampiaskan uangnya itu dia bingung mau menghabiskannya kemana, malah dia habiskan ke dalam memakai narkoba tadi. Itu cara mereka supaya tekanan yang ada di dalam diri itu, ketika udah banyak uang, apalagi artis itu kita tahu pasti banyak tekanannya, entah itu tekanan batin ataupun dari kalau kita bilang netizen ataupun hujat-hujat, apalagi kalau artis itu memang terkenal. Nah, jadi itu faktor ekonomi. Kalau yang di kalangan bawah itu ya semua kita tahu kan, bahwa kadang ada maaf cakapnya kayak orang-orang di kampung-kampung itu bukan sedikit yang pakai narkoba kan, supaya ketika ada masalah keuangan di dalam keluarganya itu dia memakai narkoba supaya pelik, hilang ingatannya gitu tentang apa tadi, masalah-masalah ekonomi keluarga tadi. Cuman nanti istrinya di rumah merepet karena nggak dikasih uang bulanan dan lain sebagainya, anak rewel dan sebagainya gitu. Jadi faktor ekonomi juga berpengaruh pada kenapa orang bisa pakai narkoba gitu. Itu aja Pak. Ya, terima kasih kepada Ananda Rizal. Jadi faktor ekonomi tadi bukan hanya ekonomi tingkat yang bawah, tapi ekonomi tingkat atas pun bisa menjadi pemakai narkoba, karena dia bingung supaya menghilangkan stres ini bagaimana, sehingga dia memanfaatkan ekonomi dia untuk memakai narkoba tadi. Begitu pula ekonomi tingkat bawah tadi, mereka menghilangkan stres masalah-masalah mereka dengan menggunakan narkoba. Saya Pak, Ya, dipersilakan kepada Ananda Fikri. yang pertama Pak, menurut saya itu faktornya paling umum kali ya Pak. Menurut saya paling banyak yang menyebabkan seseorang itu terjerumus dalam narkoba itu faktor lingkungan Pak. Karena saya tidak pernah melihat orang yang makin narkoba itu sendiri-sendiri Pak. Pasti kalau nggak berdua atau rame-rame ada kawannya gitu Pak. Jadi orang-orang yang memakai narkoba itu mereka tidak melakukannya sendiri ya? Mereka melakukannya bersama kawan-kawannya atau Iya. rame-rame gitu. Karena Pak, mereka memilih lingkungan yang salah dan mereka tidak bisa mengontrol lingkungannya itu Pak. Mereka hanya mengikut arusnya saja Pak, tidak memilah-milah teman yang akan mereka temani gitu Pak. Jadi menurut saya yang paling banyak menjerumuskan seorang dalam narkoba itu faktor lingkungan Pak. Baru yang kedua faktor keluarga. Keluarga yang baik, keluarga yang pasti bisa mengontrol anaknya Pak. Walaupun terkadang sudah keluarga yang baik, tetapi tetap saja ada sebagian anak yang mereka memang terjerumus dalam narkoba karena faktor lingkungan juga Pak. Jadi memang makanya saya tempatkan faktor lingkungan yang pertama Pak. Baru yang ketiga Pak, menurut saya tuh faktor kebutuhan kerja mereka Pak. Kadang ada orang yang jam terbang mereka itu sangat sibuk sekali Pak, sedangkan mereka butuh juga istirahat, tetapi istirahat mereka tidak tercukupi karena jam terbang mereka yang sangat padat Pak. Jadi dengan menutupi itu mereka menggunakan narkoba seperti ganja atau doping yang membuat mereka itu tetap fresh. Jadi seperti artis itu kan banyak, makanya di kalangan artis banyak menggunakan itu karena jam terbang mereka cukup padat. Baru yang keempat Pak, ini paling penting nih Pak, faktor Kenapa itu Ananda?
kurang ada iman Pak. Oke. Orangnya iman bagaimana itu Ananda bisa menyebabkan orang memakai narkoba? Allah berfirman Pak dalam Quran surat Al-Ankabut Pak ayat 45. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang munkar, yang keji dan munkar. Fahsya itu Pak, yang keji itu adalah perbuatan buruk yang bersumber dari syahwat seperti pornografi ataupun yang lain-lain yang berhubungan dengan syahwat. Sedangkan munkar keburukan yang bersumber dari nafsu, akal dan perut. Jadi kalau narkoba ini dia termasuk ke munkar Pak, perbuatan yang bersumber dari nafsu, akal dan perut. Jadi jika seseorang itu rajin melaksanakan sholat, mau digoda bagaimanapun oleh temannya, ataupun dari sisi keluarganya, ataupun dari sisi pekerjaannya tadi yang tiga ini, dia tetap akan teguh pada pendiriannya Pak, karena agamanya sudah kokoh tadi Pak. Ya, terima kasih kepada Ananda Fikri ini, Masya Allah banget ya. Semoga kedepannya bisa menjadi calon Ustadz kita ya. Amin. Jadi dari Ananda semua sudah menyampaikan faktor-faktor yang menyebabkan orang menggunakan narkoba. Yang pertama tadi ada faktor keluarga. Faktor keluarga ini sangat penting juga kan, karena dari keluarga mereka terbentuk, lalu mereka bisa melakukan hal-hal apa saja dari keluarga. Yang kedua, yang tak kalah penting faktor lingkungan. Karena faktor lingkungan ini kita sering berinteraksi sosial dengan orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka misalnya orang-orang di lingkungan sekitar kita menggunakan narkoba, kita otomatis terjerumus mengikuti mereka. Yang ketiga, faktor ekonomi. Tadi faktor ekonomi kata Ananda Risan dapat menyebabkan orang juga memakai narkoba, mau kalangan atas maupun kalangan bawah. Yang selanjutnya tadi ada yang tak kalah penting juga, faktor keimanan. Tadi kata Ananda Fikri, karena kalau orang yang sholatnya benar, otomatis dia menjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, selanjutnya kita akan membahas solusi untuk orang-orang yang kecanduan atau memakai narkoba. Dipersilakan kepada Ananda. Ya Pak. Ya, terima kasih kepada Ananda Hasbi, dipersilakan. Jadi solusinya itu yang paling utama itu Pak, karena saya setuju sama yang dibilang sama Bang Fikri, karena lingkungan itu jadi faktor pertama. Jadi dia kalau misalnya solusinya ya dari lingkungannya dulu diperbaiki, pandai memilah-milih teman. Terus yang kedua mungkin dari iman itu tadi perkuat, karena dengan sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar itu tadi Pak. Terus mungkin kalau misalnya yang secara medis kayak ikut-ikut rehabilitasi seperti itu Pak. Jadi tadi dari faktor lingkungan kita harus pandai memilih-milih teman-teman kita di rumah. Kemudian dari faktor keimanan sendiri ya, itu dari solusi untuk diri sendiri, kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian tadi rehabilitasi. Mungkin rehabilitasi tadi untuk orang-orang yang sudah menggunakan narkoba tadi. Terima kasih kepada Ananda Hasbi. Saya Pak, Ya, dipersilakan kepada Ananda Diki. kalau menurut tambahan dari saya saja, sedikit tambahan. Menurut pendapat saya itu dari pemerintah harus bertindak tegas untuk memberantas bandarnya dulu. Karena kalau selagi masih ada bandarnya itu bisa, karena dia bakalan terus mendoktrin para pengguna-penggunanya itu untuk terus memakai. Jadi mau dikirim ustadz dari Mesir pun berat. Jadi berat ya, harus dari bandar dulu. Bandar dulu diberantas, ditegasin, barulah selanjutnya kita yang pengguna-pengguna ini seperti dibilang Abang Hasbi tadi direhabilitas, dikasih siraman rohani gitu. Terus kalau untuk solusi itu kan tadi solusi untuk pemerintah. Kalau solusi untuk diri sendiri bagi para penggunanya adalah menjauhkan diri dari lingkungan tersebut. Karena misalnya dia tinggal di satu lingkungan atau satu circle pertemanan, dia nggak bakalan bisa berhenti selagi dia masih di situ. Susah untuk berhenti. Caranya adalah menjauhkan diri dari lingkungan tersebut.
gitu Pak. Terima kasih kepada Ananda Diki. Saya Pak, Ya, dipersilakan kepada Ananda Abid. menurut saya Pak solusinya macam yang dibilang abang ini tadi Pak, pemerintah harus bisa bertindak lebih tegas lagi, harus bisa memberantas bandarnya dulu baru bawahnya, atau tidak dibawa ke rumah rehabilitasi bagi orang-orang yang kecanduan narkoba. Udah Pak. Ya, terima kasih kepada Ananda Abid. Jadi tadi solusinya itu banyak ya, dari diri sendiri tadi kita harus memperkuat iman kita, kemudian dari yang paling atas solusi untuk negara. Solusi untuk negara itu harus memberantas atau menindak lanjut orang dengan hukuman yang tegas bagi orang-orang yang menggunakan narkoba. Jadi di sini satu pertanyaan lagi, kira-kira jika teman Ananda melakukan atau menggunakan narkoba, apa yang harus Ananda lakukan kepada teman Ananda? Saya Pak, Ya, dipersilakan kepada Ananda Diki. kalau misalnya teman saya, misalnya jangan sampai lah ada yang pakai gitu. Yang Semoga teman-teman kita semua dijauhkan dari pengguna-pengguna narkoba. Amin. Amin. Jadi misalnya ada yang teman saya menggunakan narkoba, itu saya nggak langsung laporin, karena kita sebagai kawan juga nggak tega dong nengok kawan kita di penjara, karena orang yang pakai narkoba itu kalau di penjara disiksa dengan narapidana lain. Jadi kalau solusi dari saya adalah kita bawa dia pelan-pelan ke kehidupan yang lebih sehat. Misalnya kita ajak dia binsik bareng, olahraga bareng, atau kita ajak dia ke tempat-tempat, ke alam, ke gunung, ke danau-danau pemandian yang dia sifatnya itu tempatnya memberikan ketenangan. Karena pengguna narkoba ini kan yang dicari adalah ketenangan biasanya rata-rata. Jadi dengan kita membawa mereka ke tempat yang tenang, ke alam, mereka pasti pelan-pelan akan berpikir, kenapa ya aku merusak badanku demi ketenangan, sedangkan ada cara yang lebih sehat untuk mendapatkan ketenangan. Lalu solusi yang kedua selain membawa teman saya ke kehidupan yang lebih sehat adalah mengajak mereka mengikuti suatu kajian, bukan mengikuti sih, tapi mengajak ke kajian-kajian yang membahas seputar hal-hal tersebut, tapi dengan treatment atau sentuhan yang berbeda, nggak langsung kayak kita masyarakat awam yang datang ke maulid ustadznya ceramah. Ini mungkin itu masih berkaitan dengan solusi yang pertama, kita ajak dia misalnya ke gunung, lalu di situ kita ngobrol dengan dia, kita bawa juga teman kita yang sekiranya bisa memberikan pemahaman agama, atau mungkin ada ustadz kenalan kita, ustadz muda, kita ajak mereka untuk ke tempat tersebut bersama teman kita yang si pecandu tadi. Ya, terima kasih kepada Ananda Diki. Jadi intinya tadi mengajak teman kita ya untuk melakukan aktivitas yang positif. Kita kan bisa mencari ketenangan dengan berpergian, healing, atau ke tempat-tempat yang dimana di situ kita memperoleh ketenangan, bukan mencari ketenangan dengan menggunakan narkoba tadi. Yang kedua tadi mengajak teman untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengajak dia ikut kajian-kajian agar mereka teman-teman kita tadi menguatkan imannya supaya tidak melakukan atau menggunakan narkoba tadi. Terima kasih kepada Ananda Diki. Semua. Ya, kepada Ananda Risan dipersilakan. Jadi kalaulah misalnya, dan jangan sampai juga seperti yang dibilang Bang Diki tadi, kalaulah ada kawan, apalagi karib-karib kerabat dekat gitu yang memakai narkoba, yang pertama itu caranya adalah jangan kita langsung kekang, jangan langsung kita keraskan dia, ataupun jangan kita seperti menyudutkan dia. Karena kan kalau kita menurut pengalaman juga, orang yang sering dikekang itu makin stres, apalagi orang-orang yang udah pemakai ini. Jadi kalau udah sempat dia pakai, terus kita edukasi atau kita ceramah panjang lebar ataupun dia biar jadi baik, udah kok nggak usah pakai narkoba, kok ikut aja kami biar jadi baik, itu mungkin akan langsung ditolak sama dia, karena
mungkin nggak cocok dalam hatinya kan, aku pakai narkoba supaya aku tenang kok dan pula marah-marahin aku. Mungkin yang pertama itu caranya untuk kita tetap dekati aja dia, Kita menjadikan dia teman. ya, tetap menjadikan dia kawan. Kita ajak dia bicara baik-baik dulu. Kita tanya alasannya kenapa pakai narkoba gitu. Pasti kan ada alasan-alasannya. Nah, ketika kita sudah jumpa alasan kenapa dia pakai narkoba, di situ baru kita berikan empati kita. Tunjukkan kalau kita ini peduli sama dia. Supaya beban yang ditanggungnya karena dia pakai narkoba ini bisa terbagi gitu. Jadinya ketika dia sudah merasa kalau kita ini bisa untuk jadi orang yang mendengarkan dia, otomatis dia nih punya relasi ataupun pemikiran yang ya udahlah aku nggak usah pakai narkoba lagi. Jadi itu yang pertama, kita tetap dekati aja dia. Tapi jangan lagi lah pakai gitu kan. Kadang mau juga gitu, mau Kita yang terikut jadi kita yang terikut. Nah itu pantang. Jadi kalau kita mau mengedukasi, kita harus pahamkan diri sendiri dulu. Kita tuh harus optimis, kita harus yakin bahwasanya kita nih berniat baik dan insya Allah akan terjadi hal-hal baik gitu. Jadi yang pertama itu kita harus dekati, tetap menjadikan dia kawan, tetap nasihati dia dengan lemah lembut, dengan baik-baik, dan jangan pernah merasin dia gitu. Ya, terima kasih pada Ananda Lisan. Jadi jika teman kita melakukan atau menggunakan narkoba, yang pertama jangan pula kita malah menjauhi dia karena dia memakai narkoba terus kita jauhi, jangan. Jadi kita sebagai teman harus memberikan dia pemahaman, memberi tahu dia, mengingatkan dia bahwasannya narkoba itu tidak baik untuk dirinya. Ya Pak, Ya, dipersilakan kepada Ananda Fikri. saya Pak, dan ini sudah saya lakukan secara praktek Pak, sudah saya praktekkan juga Pak. Jadi menurut saya Pak, langkah itu ialah melakukan pendekatan dengan teman kita itu dengan cara yang sukai Pak. Jadi Pak, dulu Pak ceritanya Pak, kami dulu mempunyai kawan, kami kan dulu saya ada bertiga kali Pak, kami sering pergi. Jadi kami melihat ada kawan kami yang memang dulu dekat, tapi karena faktor lingkungan dia jadi menjauh, dia malah ikut narkoba tadi Pak. Jadi kami berusaha memikirkan bagaimana cara agar menarik dia kembali Pak. Jadi kami membuat suatu acara yang pada Hari Besar Islam, lalu dari sisa uang acara itu kami melakukan jalan-jalan Pak, karena yang orang ini memang hobinya jalan-jalan Pak. Jadi kami ajak dia naik gunung, lalu setelah dari naik gunung itu, setelah dia itu mulai dekat sama kami, jadi dia tidak bergaul dengan lingkungan yang membuat dia rusak tadi Pak. Jadi lebih sering bergaul pada kami Pak. Jadi setelah itu, setelah sekian lama Pak, yang namanya memang manusia Pak, memang kadang ada sesuatu yang tidak enak buat dia, yang kami buat kepada dia, jadi dia kembali meninggalkan kami Pak. Jadi sekarang ya udah mulai gabung-gabung lagi sama yang itu Pak. Jadi solusi kedua, Jadi kembali lagi dia melakukan hal yang dulu. iya Pak, karena mungkin ada kesalahan dari kami, jadi bergabung lagi dia dengan kelompok yang dulu Pak, yang sekarang coba itu Pak. Gitu Pak. Ya, terima kasih kepada Ananda Fikri. Jadi dari Ananda Fikri tadi kita harus melakukan pendekatan kepada orang-orang yang menggunakan narkoba. Dengan melalui pendekatan itu kita harus sampai merasakan apa yang dia rasakan sehingga dia dapat berbagi atau dapat mengutarakan isi hatinya dan bercerita kepada kita. Ya, sampai di sini kita sudah membahas dari tadi apa itu narkoba, apa itu solusinya, faktor-faktor penyebab narkoba, dan apa yang harus kita lakukan jika teman kita menggunakan narkoba. Jadi sudah kita bahas semua. Mungkin sampai di sini sudah mulai memasuki tahap penutup, di mana kegiatan pada bimbingan kelompok ini akan kita selesaikan. Ya, terima kasih kepada Ananda semua yang telah menyampaikan pendapatnya, mengutarakan apa yang ada dalam pikirannya sehingga kita dapat membahas topik tentang narkoba tadi, mulai dari apa itu narkoba, faktor penyebab orang yang memakai narkoba, dampak dari orang yang memakai narkoba, dan solusi untuk orang-orang yang memakai narkoba, serta apa yang harus kita lakukan jika teman-teman kita menggunakan narkoba. Jadi dari situ kita mendapatkan bahwasannya narkoba ini adalah suatu zat atau suatu benda yang dapat menimbulkan efek kecanduan
dan kecanduannya ini dapat mengakibatkan dampak buruk seperti kurangnya kesehatan, berkurangnya akal kita, berfungsi akal kita, sehingga dampak kepada diri sendiri sangat berpengaruh jika orang-orang yang menggunakan narkoba ini secara terus-menerus. Kemudian bukan hanya dampak kepada diri sendiri, dampak tersebut juga berakibat kepada orang lain. Jika orang-orang memakai narkoba ini menggunakan narkoba, maka mereka akan menimbulkan kerusakan kepada orang-orang lain, seperti dia melakukan pencurian atau pembegalan tadi kan. Kemudian solusinya tadi sudah dibahas juga, bahwasannya solusi ini memang harus diatasi oleh negara, sehingga negara itu menindaklanjut atau bersikap tegas kepada pelaku-pelaku narkoba, terutama bandar-bandar narkoba tadi. Ya, terima kasih kepada Ananda. Di sini kegiatan bimbingan kelompok ini sudah selesai. Jadi saya ingin bertanya, apa sih kesan dan pesan Ananda dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Dimulai dari Ananda Fikri. Pesan saya Pak, ya gini menurut saya bagus itu Pak, dibuat yang kedua kalinya menurut saya, karena di sesi ini ada sesi menyampaikan pendapat, ada juga sesi yang mengumpulkan pendapatnya. Jadi dengan begini Pak, kita bisa tahu Pak pendapat mana yang lebih relevan untuk kita maupun yang untuk orang lain gitu Pak. Jadi pesan saya ya buat teman-teman sekalian aja Pak, bahwasanya pandai-pandailah memilih lingkungan kita dan jangan mudah terjerumus pada lingkungan yang salah. Terima kasih kepada Ananda Fikri. Ananda Salis. Menurut saya Pak, dan yang saya dapatkan yang awalnya saya tidak tahu menjadi tahu, demikian saya lebih maju lagi, karena saya nggak tahu, belum pernah tahu masalah narkoba. Itu saya Pak. Pesannya sama seperti yang Bang Fikri tadi bilang, semoga kita semua tidak terjerumus dalam hal tersebut. Amin. Amin. Pada Ananda Asdi. Pesan saya terhadap bimbingan kelompok ini, saya dapat mengenal lebih dekat gitu apa itu narkoba tadi, dampak-dampaknya, terus kayak mana solusinya. Bagus lah Pak bimbingan kelompok ini, kayaknya lanjut part 2 ya. Kalau pesannya ya buat teman sekalian, karena kita sudah sama-sama sudah tahu lah bahayanya narkoba tadi itu, untuk kayak ya janganlah kita pernah sentuh narkoba itu, dekati pun jangan. Itu aja Pak. Ya, terima kasih pada Nanda Adit. Pesan saya Pak terhadap bimbingan kelompok ini Pak, bagus Pak. Ya kita sama-sama tahu apa itu narkoba, dampak, solusinya. Kalau pesannya itu Pak, seperti abang-abang yang bilang tadi lah Pak, semoga jangan ada di antara kita sampai terus narkoba. Pada Ananda Diki. Kalau kesan saya bagus bimbingan ini Pak, bimbingan seperti ini, karena pikiran kita menjadi semakin lebih terbuka, karena di sini kita saling bertukar pikiran. Kalau pesan saya, berkuatlah iman dan pandai-pandailah mengendalikan diri. Ya, terima kasih pada Ananda Diki. Pada Ananda Risan. Jadi kesan saya terhadap bimbingan kelompok ini Pak, sangat baik tentunya, apalagi kita kaum generasi muda ini harus banyak lagi sharing-sharing supaya lebih banyak tahu informasi ataupun lebih banyak tahu terkhusus tentang narkoba tadi, bahayanya, dampaknya, solusinya dan lain sebagainya. Saya kira kesannya itu sangat bagus dari bimbingan kelompok ini. Jadi untuk pesan kepada kawan-kawan semuanya, semoga dengan kita buat bimbingan kelompok ini, yang pertama tuh keimanan kita semakin meningkat dan saling mengingatkan dalam ketakwaan dan kesabaran. Seperti itu. Ya, terima kasih kepada Ananda semua yang telah menyampaikan kesan dan pesan Ananda semua. Jadi terima kasih juga pada Ananda semua yang telah berperan aktif
mengemukakan pendapat, bertukar pikiran, menyampaikan saran-saran sehingga kita dapat membahas tentang narkoba tadi. Selanjutnya, apakah Ananda ingin bimbingan kelompok ini dilanjutkan atau kita cukupkan sampai di sini saja? Cukupkan ya. Ya, terima kasih kepada Ananda semua yang telah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini dari awal hingga akhir. Di sini kita dapat bertukar pikiran, bercerita, serta menyampaikan argumen-argumen kita. Semoga kedepannya kita menjadi lebih dekat lagi ya. Jangan sampai kita menggunakan bahan-bahan narkoba tadi seperti yang teman-teman sampaikan supaya kita terhindar dari narkoba. Mungkin kita sudahi saja kegiatan bimbingan kelompok ini. Saya selaku guru BK Muhammad Al-Sarin, mohon maaf jika ada salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan doa kepala majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.